Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang humility atau tentang kerendahan hati. Semua bilang kerendahan hati. Kerendahan hati. Ya, tema khotbah hari ini bisa ada, sudah bisa ditampilkan multimedia. Oke, ini di monitornya nggak nyala yang di sini. Memang nggak ada. Oke, baik. Baik, kelihatan ya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang kerendahan hati. Tema khotbah kita pagi hari ini adalah Circle of Life, a Humble Heart, atau bahasa Indonesianya suatu siklus kehidupan, dan kita akan fokus berbicara tentang kerendahan hati. Semua bilang kerendahan hati. Oke, ayat masnya ada di 1 Petrus 5 ayat 5b. Kita akan baca sama-sama dari Alkitab versi firman Allah yang hidup. Kelihatan Bapak saya coba minggir. Ini ayat mas kita, sama-sama kita baca yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Allah mengaruniakan berkat-berkat khusus kepada orang yang rendah hati, tetapi ia menentang orang yang sombong. Kayaknya bisa lebih kencang lagi. 1, 2, 3. Allah mengaruniakan berkat-berkat khusus kepada orang yang rendah hati, tetapi ia menentang orang yang sombong. Semua yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara mau berkat-berkat khusus dari Tuhan? Rendah hati. Amin. Rendah hati. Orang yang rendah hati ada berkat-berkat yang khusus dari Tuhan. Baik, kita mulai Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, secara fisik manusia itu punya circle of life. Manusia itu punya siklus kehidupan. Seperti gambar ini Bapak Ibu Saudara, dari bayi Bapak Ibu Saudara lalu jadi anak-anak, lalu jadi remaja, jadi pemuda, lalu jadi orang sukses, pakai jas, lalu sampai di puncak prestasinya, puncak kehidupannya, lalu dia mulai menurun, Bapak Ibu Saudara, mulai tua, dan akhirnya lemah, dan akhirnya meninggal, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah circle of life, ini adalah siklus kehidupan semua manusia, dan semua manusia itu punya siklus ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun yang tidak terkecuali. Semua dari kita circle of life-nya begini, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Manusia itu juga punya siklus yang lain, yaitu siklus hati. Semua bilang siklus hati. Ya, siklus tentang hati. Siklus hati itu biasanya gini. Kita mulai dengan rendah hati, kita mulai dengan cari Tuhan, kita mulai mengandalkan Tuhan, Tuhan memberkati kita, mulai naik, ada promosi dari Tuhan, ada prestasi ditambahkan, Tuhan memberkati kita, sampai di puncak tiba-tiba manusia itu bisa lupa. Bisa tinggi hati, lupa Tuhan, lupa daratan, ingat lautan, lalu ditegur Tuhan, dan beberapa orang mau ditegur dan bertobat dan hidupnya tetap diberkati, tapi ada beberapa orang waktu dia jadi sombong, lupa dengan Tuhan, ditegur sama Tuhan, dan dia tidak mau ingat, tidak mau memperhatikan teguran Tuhan, dan Tuhan biarkan dia jatuh. Itu adalah siklus hati manusia. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang siklus itu dari seorang raja bernama Uzia. Semua bilang Uzia. Dan kita akan menarik pelajaran dari situ. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara dalam 2 Tawarikh 26 ayat 1 sampai 5. 2 Tawarikh 26 ayat 1 sampai 5. Ya. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama 2 Tawarikh 26 ayat 1 sampai 5. Belum saya tulis, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab. Yang bawa Alkitab katakan amin. Oh iya, yang sudah dapat katakan amin. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Perhatikan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Perhatikan, ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Semua yang percaya katakan amin. Nah, ini Bapak saya perhatikan infonya yang kita dapat ini begini. Uzia itu adalah salah satu raja Yehuda. Waktu itu Israel terpecah jadi 2 kerajaan. Israel di sebelah selatan dan Yehuda di sebelah utara. Nah, info yang barusan kita baca itu begini. Uzia, Bapak bisa perhatikan, Uzia
dapat promosi dari Tuhan, usia jadi raja waktu usianya masih muda. Umurnya berapa Bapak Saudara? 16 tahun. 16 tahun dulu saya jadi apa ya? Bapak Ibu Saudara 16 tahun waktu itu jadi apa? Masih sekolah, masih SMA. Ini usia udah jadi raja dan Alkitab berkata usia pemerintahnya itu 52 tahun, usia yang cukup lama Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab menulis Bapak Ibu Saudara, usia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Betul? Betul ya? Usia takut Tuhan, usia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti apa yang dilakukan Amasya ayahnya. Ya, Amasya ayahnya. Jadi Amasya itu papanya Usia, hidup takut Tuhan, lalu turun pada Usia hidup takut Tuhan. Ya. Jadi begini, Usia punya ayah yang mewariskan warisan iman kepada anaknya. Amasya, Usia. Walaupun kalau kita baca satu pasal sebelumnya, kita akan tahu bahwa papanya ini, Amasya ini waktu mengikuti Tuhan hanya dengan setengah hati. Enggak benar-benar ikut Tuhan. Ya, tapi biar bagaimanapun ayat yang tadi kita baca mengatakan bahwa ayahnya Amasya menurunkan warisan iman kepada Usia anaknya. Dari papanya takut Tuhan, anaknya juga hidup takut Tuhan. Ini adalah contoh yang baik buat kita semua orang tua. Ya, papa-papa, mama-mama, nasihat saya kepada anak jangan cuma disuruh sekolah, les dan lain-lain. Anak-anak harus diwariskan warisan iman. Betul? Suruh hidup takut Tuhan sejak dari kecil, itu penting buat anak-anak kita. Ya, suruh pelayanan, suruh belajar firman, dan lain-lain. Yang setuju katakan amin. Oke, jadi gini, selain punya ayah, Bapak Ibu yang mewariskan iman, Usia punya mentor, namanya Sakaria. Semua bilang Sakaria. Nah, Alkitab bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini, Sakaria ini adalah penasehat rohaninya Usia. Jadi Usia punya penasihat rohani, punya mentor, namanya Sakaria. Walaupun namanya sama, tapi ini bukan Nabi Sakaria penulis kitab Sakaria, dan bukan Sakaria papanya Yohanes Pembaptis. Oke, namanya beda, namanya sama tapi orangnya beda. Dan Alkitab yang tadi kita baca berkata demikian, selama Sakaria ini masih hidup, dia ngajari Usia hidup takut Tuhan, dan dampaknya Tuhan membuat segala usahanya Usia berhasil. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat betapa beruntungnya hidupnya Usia. Usia muda sudah jadi raja, 16 tahun. Dia punya papa yang takut Tuhan. Ya, dia punya mentor yang ngajari hidup takut Tuhan. Dan Usia hidup takut akan Tuhan dan pemerintahannya diberkati. Sampai di sini sepertinya hidupnya Usia begitu beruntung dalam hidupnya. Betul Bapak Ibu Saudara? Anggaplah Bapak Ibu Saudara, anggaplah ini siklus kehidupan kita. Ya, kita mulai dengan rendah hati, ya, kita cari Tuhan, kita hidup takut Tuhan, kita punya orang tua yang baik secara kandung maupun secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Kita punya bapak gembala, kita punya kakak-kakak rohani, kita punya pembina rohani, kita punya mentor, kita punya pemimpin-pemimpin yang baik, dan Tuhan memberkati kita, kehidupan kita mulai naik. Oke? Ini bayangkan ini kehidupan kita. Ya. Kalau sekarang yang kedua gini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan 2 Tawarikh 26 ayat 6 sampai 15, kita tidak akan baca, tapi Bapak Ibu Saudara akan tahu bahwa Tuhan itu memberkati kerajaan Usia dengan luar biasa. Ya. Ayat 6 sampai 15. Ini infonya. Dan sekarang info yang ketiga, perhatikan kita baca 2 Tawarikh 26 ayat 16 sampai 18. Yang berikutnya, 2 Tawarikh 26 ayat 16 sampai 19. Perhatikan ya Bapak Ibu Saudara. Kelihatan dari situ Bapak Ibu Saudara? Kelihatan ya? Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama 2 Tawarikh 26 ayat 16 sampai 19. 1, 2, 3. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, perhatikan, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama berapa Bapak? 80 imam Tuhan. Jadi ada berapa? 80 tambah Asaria 81. Ya, orang-orang yang tegas, orang-orang yang ngerti hukum, orang-orang yang tahu ibadah. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, "Hai Usia," enggak pakai raja lagi Bapak Saudara, langsung ditegur, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan." Perhatikan, hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Maksudnya berubah tidak lagi setia sama Tuhan. Engkau tidak akan memperoleh apa Bapak Saudara?
engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, perhatikan, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, tadi kita belajar usia dari mulai dengan rendah hati, cari Tuhan, hidup takut Tuhan, diberkati Tuhan, pemerintahnya diberkati Tuhan. Tapi perhatikan, tiba-tiba waktu dia jadi kuat, waktu dia diberkati, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ia menjadi apa Bapak Saudara? Ia jadi tinggi hati. Dia jadi sombong. Dan kesombongannya Bapak Saudara, perhatikan, dia masuk bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah. Padahal waktu itu tugas membakar ukupan adalah tugasnya para imam, bukan tugasnya raja. Raja punya tugas sendiri, imam punya tugas sendiri. Tapi karena Uzia merasa dia sudah hebat, sudah tinggi, sudah berhasil, tiba-tiba dia ambil tugasnya para imam, dia bakar ukupan. Betul ya Bapak Saudara? Itu pelanggaran pertama. Itu tidak boleh Tuhan. Lalu yang berikutnya, ditegur sama Asaria. Ada berapa orang yang menegur Uzia? 81 imam menegur Uzia. Ditegur, Uzia jangan lakukan, itu tidak boleh loh. Kamu tidak akan mendapat kehormatan kalau begini. Dan Uzia tidak mau mendengarkan, itu dosa yang kedua. Ditegur, dinasehati Bapak Uzia, tidak mau mendengarkan. Dan perhatikan, waktu dia masih bawa bokor ukupan, ditegur itu dia marah Bapak Uzia. Dinasehati malah marah, perhatikan Bapak Saudara. Dan waktu dia marah, Alkitab berkata, tiba-tiba muncul apa Bapak Saudara? Kusta, di mana? Di dahinya, di jidatnya. Bayangin Bapak Saudara, kalau kusta di tubuh bisa ditutupi. Kalau kusta di jidat, dahi itu kan jidat ya Bapak Saudara. Jidat, gimana caranya menutupi? Bayangin Bapak Ibu Saudara. Dan nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca, ya, nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca, di bawahnya Bapak Saudara, 2 Tawarikh 26 ayat 23, waktu Uzia mati, dia dikuburkan di samping kuburan raja-raja. Jadi waktu itu Bapak Saudara, raja-raja itu punya kuburan khusus untuk raja. Tapi Uzia ini waktu dia dikuburkan, mati kena kusta, waktu dia dikuburkan, dia tidak dikuburkan di pemakaman raja-raja, tapi dikuburkan di sampingnya pemakaman raja-raja. Jadi enggak di dalam, tapi di sampingnya. Karena apa Bapak Saudara? Karena dia kena kusta. Bayangin Bapak Saudara, orang yang mulai dengan rendah hati, orang yang mulai dengan takut akan Tuhan, dia punya mentor yang baik, dia punya papa yang baik, tapi waktu diberkati, dia berhasil, dia lupa sama Tuhan Bapak Saudara, dia melanggar hukumnya Tuhan, dinasihati tidak mau, dan akhirnya dia kena kusta Bapak Saudara, dan akhirnya dia mati kena kusta, dan matinya bukan di pemakaman raja-raja, tapi di sampingnya makam raja-raja. Orang yang mulai dengan rendah hati Bapak Ibu Saudara, orang yang mulai dengan takut Tuhan, tapi matinya ironis Bapak Ibu Saudara. Mati dalam keadaan berdosa, kena kusta, mati dalam keadaan melanggar hukum Tuhan, dan matinya di luar pemakaman raja-raja. Bapak Ibu Saudara perhatikan, bukankah ini tipikal siklus kehidupan manusia? Bukankah ini tipikal contoh kehidupan manusia? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara manusia ketika dia mulai hidup takut Tuhan, dia mulai dengan rendah hati Bapak Ibu Saudara, dia cari Tuhan, dia suka dengar firman Tuhan, dia mau dinasehati, tapi begitu hidupnya sudah diberkati, sudah di puncak karirnya, dia berhasil, dia merasa kuat, dia jadi sombong dan tinggi hati. Dan waktu ada orang yang datang mendekatinya, ada Bapak Gembala yang ngasih tahu, jangan lakuin, ayo balik lagi, ayo rendah hati kembali, jangan sombong. Waktu ada teman-temannya yang nasihati dia tidak mau, kamu siapa, nggak usah nasihati aku. Dan perhatikan, tiba-tiba hidupnya dari atas jatuh ke bawah. Bukankah itu tipikal manusia Bapak Ibu Saudara? Berapa banyak manusia yang seperti ini Bapak Ibu Saudara? Tapi doa saya, semua jemaat di sini jemaat yang rendah hati. Amin. Jemaat yang berangkat dengan kerendahan hati, yang diberkati Tuhan tetap rendah hati. Yang tetap setia sama Tuhan sampai mati. Amin. Setuju Bapak Saudara? Yang setuju tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Perhatikan Bapak Saudara, kita akan belajar 3 hal dari sini Bapak Saudara. Ya. Pelajaran yang pertama. Oke, silakan multimedia. Pelajaran yang pertama Bapak Saudara, perhatikan.
Yang pertama gini, kalau kita menarik pelajaran dari kisah ini, yang pertama ada gini, semua yang kita miliki anugerah dari Tuhan. Yuk sama-sama kita bilang, 1, 2, 3, semua yang kita miliki, nah ini, semua yang kita miliki anugerah dari Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Perhatikan Bapak Saudara, kita harus hati-hati. Nasihat saya Bapak Saudara, saya percaya ini juga nasihat Bapak Gembala. Kita ini mesti harus hati-hati Bapak Saudara dengan keberhasilan. Dengan berkat dari Tuhan. Waktu nyaman Bapak Saudara, waktu keadaan nyaman, waktu kita sukses diberkati Tuhan, sebenarnya itu tempat yang nyaman buat daging. Ya, waktu kita sukses, waktu kita berhasil, itu tempat yang nyaman buat daging. Kalau kita meleset saja dari Tuhan, sedikit saja, maka kita akan jatuh dalam dosa kesombongan. Dan tadi kita baca, Tuhan menentang orang yang sombong. Betul ya Bapak Saudara? Jangan sampai Bapak Saudara, berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, justru menjauhkan kita dari Tuhan. Berkat yang kita terima dari Tuhan harusnya malah membuat kita dekat sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gini Bapak Saudara, karena proses rendah hati, itu proses yang terus berjalan dalam kehidupan kita. Banyak orang Bapak Saudara hanya rendah hati waktu mulai, tapi waktu berhasil dia tidak mau rendah hati. Padahal proses rendah hati itu terjadi dimanapun. Waktu kita mulai kita tetap rendah hati. Waktu berhasil pun kita harus tetap rendah hati. Sampai kapanpun proses ini akan berjalan dalam kehidupan kita, Bapak. Seperti Daud dan Yusuf. Menurut Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu ketika sudah berhasil, waktu dia jadi orang kedua di Mesir, apakah proses kerendahan hatinya berhenti di situ atau berlanjut? Terus berlanjut. Kita tahu Yusuf Bapak Saudara, dia dijual sama teman atau dijual sama saudara-saudaranya, dia difitnah masuk penjara, betul ya Bapak Saudara? Dia dilupakan orang di penjara, tapi oleh karena campur tangan Tuhan, tiba-tiba dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Dan perhatikan proses rendah hatinya, enggak berhenti sampai di situ. Waktu dia jadi orang 2 di Mesir, tiba-tiba saudaranya datang. Seolah-olah Tuhan bilang begini, lihat, sekarang proses rendah hati berikutnya. Kamu ketemu sama orang-orang yang menjual kamu ketemu sama orang-orang yang membenci kamu bisa ngampuni dia apa enggak? Itu proses rendah hati bukan Bapak Saudara, proses rendah hati. Mengampuni orang itu proses rendah hati. Ketika kita berhasil tetap ingat Tuhan itu proses rendah hati. Bapak Saudara perhatikan proses rendah hati itu akan terus berjalan dalam kehidupan kita. Setuju? Enggak berhenti Bapak Saudara, terus berlanjut dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat 17 berkata demikian. Sama-sama yuk kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Semua yang percaya katakan, perhatikan, semua pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana Bapak Saudara? Dari atas, dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara menerima pemberian yang baik dari Tuhan hari ini? Semua yang di tangan kita Bapak Ibu Saudara itu pemberian dari Tuhan. Itu anugerah dari Tuhan. Itu bicara tentang talenta. Talenta bukan cuma bicara bakat. Talenta itu berbicara tentang semua hal yang berharga yang Tuhan taruh dalam tangan kita. Bisa pekerjaan, bisa uang, bisa bakat, bisa pelayanan, bisa keluarga, bisa apapun yang Tuhan taruh di tangan kita. Semuanya itu dari Tuhan. Setuju? Semuanya dari Tuhan. Itu pemberian dari Tuhan. Harusnya sikap kita yang benar adalah Roma 11 ayat 36 yang berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya percaya katakan, kalau hari ini Bapak bisa keadaanmu lebih baik dari hari kemarin, semua karena Tuhan. Amin. Kalau Bapak bisa dulu tidak bisa melayani Tuhan, sekarang dipakai Tuhan melayani Tuhan, itu anugerah dari Tuhan. Setuju? Kalau Bapak Ibu hari ini diberkati Tuhan, pekerjaan baik, keluarga baik, jangan lupa itu anugerah dari Tuhan. Setuju? Harus tetap rendah hati. Karena semuanya itu seizin Tuhan, pemberian dari Tuhan. Yang di tangan kita ini loh Bapak Ibu, itu dari Tuhan. Setuju? Yuk semua bilang yang di tanganku dari Tuhan. 1, 2, 3, yang di tanganku dari Tuhan. Yang percaya katakan, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Oke, itu yang pertama Bapak Saudara, ya, bahwa semua yang kita miliki ini anugerah dari Tuhan. Yang kedua, pada akhirnya, perhatikan, yang kedua,
pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita jatuh atau tidak, itu kita sendiri. Mari perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang akhirnya membuat kita jatuh atau enggak, itu kita sendiri loh Bapak Ibu Saudara. Bukan orang lain. Coba bayangin gini aja. Tuhan itu enggak kurang-kurangnya menjaga usia. Betul? Sejak dari kecil Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh enggak kurang-kurang jaga usia untuk tetap rendah hati. Usia punya papa yang baik. Betul ya? Punya papa yang takut Tuhan, mewariskan warisan iman. Usia punya mentor yang baik, penasehat rohani, namanya Sakaria. Dan Alkitab berkata demikian, waktu Sakaria masih hidup, dia ngajari usia hidup takut Tuhan. Ya Bapak Ibu, enggak kurang-kurangnya. Bahkan usia juga punya 81 imam. Yang tadi kita baca, yang nasihati usia, ada 81 imam yang nasihati usia. Tuhan tuh enggak kurang-kurang ngingetin usia. Tuhan tuh enggak kurang-kurang ngajari usia untuk rendah hati. Kurang apa Bapak Ibu? Enggak ada kurangnya Tuhan sama usia itu. Namun pada akhirnya yang membuat usia jatuh pada dosa kesombongan itu siapa Bapak Ibu? Usia sendiri. Enggak kurang-kurang Tuhan itu jaga kita loh Bapak Ibu Saudara. Betul? Enggak kurang-kurang Tuhan kasih orang-orang ada di dekat kita, jaga hidup kita. Ada Bapak dan Ibu Gembala. Ada senior-senior. Ada pemimpin sel. Ada orang tua rohani. Ada renungan harian yang kita baca setiap hari. Ada firman Tuhan Bapak Ibu yang kita baca setiap hari. Tapi yang nentuin jatuh atau tidaknya hidup kita, itu kita sendiri. Bukan orang lain yang nentuin kita jatuh atau enggak, diberkati atau tidak diberkati, itu kita sendiri. Setuju? Kenapa kok Bapak Ibu Saudara diam saja? Betul enggak Bapak Ibu? Yang nentuin kita jatuh atau enggak, itu kita sendiri. Bukan tanggung jawabnya orang loh Bapak Ibu Saudara. Kita sendiri. Kayak usia ini kurang apa Tuhan sama usia. Diberkati, dikasih penasihat rohani, papanya yo baik, betul? Ada orang-orang yang dekat yang nasihati usia tapi tetap jatuh itu Bapak Ibu Saudara. Karena dia sendiri Bapak Ibu Saudara. Dia sendiri, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Kita ini harus waspada waktu Tuhan bawa kita ke keberhasilan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Waktu Tuhan memberkati kita kini harus waspada loh Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap rendah hati. Jangan jadi sombong, jangan tinggi hati. Perhatikan, bahkan di tempat yang nyaman itu ada ujian Bapak Ibu Saudara. Setuju enggak? Bapak Ibu Saudara tahu enggak? Manusia pertama, Adam dan Hawa, itu jatuh dalam dosa. Itu di tempat yang nyaman loh. Betul ya? Justru jatuh di tempat yang nyaman Bapak Ibu Saudara. Gara-gara enggak mau dengar Tuhan. Gara-gara malah dengerin iblis Bapak Ibu Saudara. Jatuh dia. Bukan di tempat yang enggak nyaman. Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Di tempat yang nyaman, enggak ada kurangnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kita harus belajar tetap rendah hati dimanapun kita berada. Karena tanggung jawabnya itu akhirnya di tangan kita sendiri. Amin. Tuhan itu enggak kurang-kurang baiknya sama kita. Setuju? Setuju? Enggak ada kurang-kurangnya sama Tuhan sama kita Bapak Ibu Saudara. Nasihati kita itu sudah berulang kali Bapak Ibu. Bapak Ibu dengar firman setiap minggu, betul kan? Enggak kurang-kurang Tuhan itu ngasih tahu kita. Enggak kurang-kurang Tuhan jagai kita. Enggak kurang-kurang Tuhan memberkati kita. Yuk kita semua jadi orang yang rendah hati. Amin. Nah perhatikan Bapak Ibu, setiap orang itu punya proses kerendahan hati yang terus berlanjut. Dan setiap orang itu punya dua dalam hidupnya. Yang pertama, manusia itu punya karakter. Yang kedua, manusia itu punya karisma. Ya perhatikan. Karisma itu apa yang tampak di luar. Ya, kalau Bapak Ibu lihat saya, ini luar. Pakai batik, pakai jeans, ya. Kalau saya lihat orang, wih orang itu keren, orang itu cantik, orang itu ayu rek gitu. Ada orang Surabaya di sini? Cuman satu. Kalau orang Surabaya kan tambah rek ya, ayu nih wong iku rek, ya. Ganteng banget tidak rek gitu. Apa yang kelihatan di luar, wih kok mampu ya, kok hebat ya, itu karisma. Tapi karakter, perhatikan Mas, karakter itu apa yang ada di dalam. Ini. Karisma itu kelihatan, kalau karakter itu enggak kelihatan. Dan yang di dalam ini, yang enggak kelihatan ini, yang paling penting. Betul Bapak Ibu Saudara? Ini yang paling penting. Jangan sampai karismanya baik Bapak Ibu Saudara, tapi karakternya buruk banget. Setuju? Nah kalau karakter itu daya tahan Bapak Ibu Saudara, karakter itu daya tahan, kalau karisma itu motor. Enggak dapat Bapak Ibu Saudara?
Nggak ada yang naik karisma di sini? Garing ya, terlalu garing Bapak Ibu, lupakan saja. Karisma itu merek motor Bapak Ibu. Kayaknya semua di sini naik mobil ya. Gini, karisma itu daya tarik, karakter itu daya tahan. Ya, kalau Bapak sudah lihat orang ganteng banget, kepingin dekat itu daya tarik. Tapi perhatikan Bapak kalau karakter itu daya tahan. Yang membuat Bapak bertahan menghadapi tantangan dan cobaan itu karakter. Ya. Lalu gini, karisma itu popularitas, karakter itu mentalitas. Wah, karisma itu popularitas, jadi terkenal, jadi hebat. Tapi perhatikan, kalau karakter itu tentang mental. Alkitab berkata ini, wanita-wanita, perhiasanmu itu jangan yang tampak luar. Betul ya, pernah baca itu ibu-ibu? Jangan rambutnya begini, bukan tidak boleh make upan, boleh Bapak. Tapi perhatikan manusia batiniahmu. Yang di dalam itu jauh lebih penting. Ya, amin Bapak Ibu Saudara. Karisma itu popularitas, kalau karakter itu mentalitas. Karisma itu membuat kita dipuji-puji. Wah hebat nih orang nih, keren. Waduh kamu bagus banget tadi, wah hebat. Tapi karakter membuat kita menang ketika diuji. Haleluya. Keren banget kata-katanya. Coba saya ulang lagi Bapak Ibu Saudara. Karisma itu membuat kita dipuji-puji, betul? Tapi karakter membuat kita menang ketika diuji. Setuju? Rendah hati itu karakter, bukan Bapak Saudara? Karakter. Lalu apa lagi? Karisma bisa membawa orang mencapai puncak keberhasilan, betul? Usia tadi Bapak Ibu Saudara, karismanya bisa membuat dia sampai ke puncak keberhasilan. Namun hanya karakter yang bisa membuat seseorang tetap bertahan di situ. Kita belajar dari usia, karismanya luar biasa, Bapak bisa sampai di puncak keberhasilan, tapi karakternya tidak kuat. Dan tiba-tiba dia jatuh. Oh saya berdoa, jemaat Tuhan di tempat sini tidak ada yang seperti usia. Amin. Semuanya baik-baik dan rendah hati. Amin Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau tidak jatuh dalam dosa kesombongan, miliki karakter yang melebihi karisma. Perkuat karakter, jangan cuma perkuat karisma. Perkuat apa yang di dalam ini. Hidup takut Tuhan, hidup melekat sama Tuhan. Pasti keluar buah roh dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan salah satu buah roh adalah kerendahan hati. Yang setuju katakan? Coba cek beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu Pak Niko itu ngajari kita. Ya, kita ini harus banyak-banyak sembahyang. Masih ingat bahasa sembahyang? Bukan doa Bapak Ibu Saudara, tapi pakai kata sembahyang. Saya percaya Bapak Saudara ngerti maknanya. Coba perhatikan Bapak Saudara. Kalau orang yang rendah hati, coba cek hidup kita ya sama-sama. Yang paling mudah, orang yang rendah hati pasti sembahyang. Coba cek. Orang yang sombong pasti tidak pernah sembahyang. Betul apa betul? Betul? Betul ya? Kok bisa Pak? Iya, karena orang yang rendah hati, dia merasa bahwa semuanya ini karunia Tuhan, dia pasti cari Tuhan. Cari Tuhannya sembahyang. Tapi orang yang merasa dia tinggi hati, dia cukup, dia bisa, dia tidak pernah sembahyang. Tidak pernah cari Tuhan. Betul? Coba cek hidup kita Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita mulai tidak pernah sembahyang atau jarang sembahyang, mungkin ada virus-virus kesombongan dalam hidup kita. Dan segera bertobat Bapak Ibu Saudara. Amin. Perhatikan karena Tuhan memberikan berkat-berkat khusus kepada orang yang rendah hati, tapi Tuhan menentang orang yang sombong. Kalau Bapak Saudara mau diberkati dengan berkat-berkat yang khusus, tetap harus rendah hati. Matius 11 ayat 29 berkata demikian. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Matius 11 ayat 29. Bapak Gembala kita berapa lama Bapak Gembala? Oh itu timernya ya? Kurang 8 menit 41. Oke. Saya pikir kurang 8 jam 41 menit. Itu jam atau timer? Jam. Kita selesai jam berapa? 12. Gak bahaya tah. Sudah dapat yang sudah dapat katakan amin. Matius 11 ayat 29. Yuk sama-sama kita baca dengan suara yang keras. Yuk 1, 2, 3. Pikulah kuk yang, belum dapat ya Pak Ustaz. Multimedia bisa? Mungkin sudah saya tulis di sini. Matius ya, oke.
Kita baca Matius 23 ayat Matius 11, sorry. Belum saya tulis berarti. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, betul? Betul ya? Oke, kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini siapa yang bilang Bapak Saudara? Tuhan Yesus. Aku lemah, lembut, dan rendah hati. 1 Yohanes multimedia. Tadi 1 Yohanes 2 ayat 6. Perhatikan, 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Perhatikan, ia apa Bapak Saudara? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan, dan Tuhan Yesus tadi ngajari kita apa Bapak Saudara? Rendah hati. Betul, rendah hati. Dan Yohanes berkata demikian, kalau dia bilang bahwa ia ada dalam Tuhan, ia apa Bapak Saudara? Wajib. Wajib loh Bapak Ibu Saudara. Bukan pilihan. Jadi bukan pilihan, oh kadang aku boleh sombong, kadang nggak boleh sombong. Bukan. Tapi wajib seperti Tuhan. Dan kalau Tuhan kita rendah hati, berarti anak-anaknya harus rendah hati. Setuju? Setuju Bapak Saudara? Matius 23:12 berkata demikian. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu hukumnya Bapak Ibu Saudara. Itu hukumnya Tuhan. Yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tapi yang sombong akan direndahkan. Jadi hari ini kita belajar, Tuhan kita itu Tuhan yang rendah hati. Ngajari kita rendah hati, kalau tidak bisa belajar dari Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata demikian, bahwa orang yang ada bahwa dia yang bilang dia ada dalam Tuhan, dia wajib rendah hati. Wajib Bapak Ibu, semua bilang wajib. Kalau Tuhan rendah hati, berarti anak-anaknya harus rendah hati. Dan ada hukumnya, orang yang rendah hati akan dapat promosi dari Tuhan, ditinggikan Tuhan, tapi orang yang meninggikan diri akan direndahkan sama Tuhan. Amin. Ini ayat emas yang tadi kita baca, Bapak Saudara. Allah mengaruniakan berkat-berkat khusus kepada orang yang rendah hati, tapi yang menentang orang yang sombong. Nah, Bapak Saudara, tadi kita sudah belajar 2. Ada 75 Bapak Ibu Saudara. Kita sudah belajar 2. Haleluya. Yang pertama tadi apa Bapak Saudara? Masih ingat? Semua yang kita terima anugerah dari Tuhan. Yang kedua masih ingat? Pada akhirnya kita mau jatuh atau enggak, kita yang memutuskan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, dengarkan nasihat. Itu sebenarnya kurang Bapak Saudara. Saya kurang nulis. Dengarkan nasihat dan dalam kurung hari ini. Ya. Dengarkan nasihat hari ini. Dengarkan nasihat hari ini. Perhatikan Bapak Saudara. Waktu tadi kita baca di 2 Tawarikh 26 ayat 18 sampai 19 disebutkan gini. Waktu Uzia berbuat salah, ya, waktu dia melanggar hukum Tuhan, ada berapa orang, ada berapa imam yang negur Bapak Saudara? 81 imam negur Uzia, termasuk Asaria negur. Tapi bukannya sadar Bapak Saudara, malah ngamuk, dan waktu dia ngamuk Bapak Ibu Saudara, timbullah penyakit kusta di dahinya, di jidatnya, dan akhirnya dia mati karena kusta. Perhatikan Bapak Saudara, waktu Uzia rendah hati, dia dapat kehormatan dari Tuhan. Betul? Tapi waktu Uzia sombong, waktu Uzia tinggi hati, Uzia dapat kehancuran. Kejadian itu sama dengan Amsal 18 ayat 12. Perhatikan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Masih ingat apa kata Asaria tadi? Uzia, jangan lakukan. Karena kalau kamu lakukan, kamu tidak akan mendapat kehormatan. Masih ingat Bapak? Karena Uzia sombong, Uzia tidak mendapat kehormatan dan jatuh karena ulahnya sendiri. Perhatikan Bapak Saudara, ini ayat yang harus jadi pegangan buat kita semua. Betul ya Bapak Saudara? Perhatikan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini pelajaran buat kita semua. Dari usia ini Bapak Saudara, kalau mau tetap diberkati Tuhan, jangan alergi sama nasihat. Setuju? Jangan alergi sama nasihat. Termasuk nasihat hari ini Bapak Ibu Saudara. Termasuk nasihat firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar setiap minggu. Termasuk nasihat di antara minggu ke minggu. Ada renungan, ada sel, betul, ada persekutuan. Jangan alergi sama nasihat-nasihat itu Bapak Ibu Saudara. Jangan alergi dengan nasihat Bapak Ibu Gembala. Jangan alergi dengan nasihat hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau merasa tertegur, perhatikan Bapak, kalau merasa tertegur,
Kalau merasa mengena, jangan marah. Setuju? Kalau merasa ditegur sama firman Tuhan, jangan marah. Nanti kalau marah, muncul kusta loh di jidat. Mau? Nggak mau, jangan mau Bapak Ibu. Jangan mau, betul? Ditegur, terima. Terima kasih, aku ditegur. Orang negur Bapak Ibu Saudara, gembala Bapak Ibu Saudara negur, itu karena sayang, bukan karena benci. Betul? Firman Tuhan yang disampaikan hari Minggu, itu karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan nggak benci. Tuhan kayak hari ini, Bapak, Tuhan ingin kita semua rendah hati. Tuhan ingin kita hidup diberkati. Tapi harus tetap rendah hati. Jangan sombong, jangan jadi orang yang tinggi hati. Amsal 13 ayat 10 berkata demikian. Perhatikan Bapak Ibu, Amsal 13 ayat 10, firman Allah yang hidup berkata demikian. Kesombongan menimbulkan pertengkaran, bersikaplah rendah hati, terimalah nasihat, dan jadilah bijaksana. Semua firman Tuhan, semua nasihat, dengarkan Bapak Ibu Saudara dengan rendah hati. Jangan marah, terima dengan rendah hati, supaya Bapak Ibu jadi tambah baik. Dan jadilah bijaksana dari situ. Bapak dan Ibu Gembala nggak punya maksud jahat ketika menasihati Bapak Ibu Saudara. Supaya kehidupan Bapak Ibu Saudara jadi orang yang bijaksana dan diberkati Tuhan. Amin. Saya berdoa firman Tuhan hari ini jadi nasihat buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Tariklah pelajaran dari sini dan jadilah bijak. Saya berdoa supaya siklusnya Raja Uzia tidak terulang pada kita semua. Amin. Yang mau katakan amin. Mari saya menang kita semua bangkit berdiri.